Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Semoga harimu bahagia selalu, dalam kesehatan selalu, dilimpahi rezeki yang banyak. Meskipun kita belajarnya masih daring, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, khususnya bidang studi PKN. Baiklah, materi kita hari ini adalah Bab 2 ya, Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya jika berbicara tentang Undang-Undang Dasar, setidaknya kalian sudah mengetahui apa isi dari Undang-Undang Dasar tersebut, walaupun belum semuanya atau sepenuhnya. Mudah-mudahan kalian ingin tahunya itu lebih besar ya anak-anak, tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya tentu ada hal-hal yang diatur secara mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya tentang bentuk negara Indonesia dan pemerintahan Indonesia, kedaulatan negara, kemudian tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintahan daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara. Tempat negara tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisasi dan penyelenggaraan pemerintahannya. Itulah sebabnya mengapa wilayah NKRI itu sangat perlu dipetakan, baik itu pulau-pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil yang ada di luar pulau-pulau yang besar. Itu sangat penting, apalagi pulau-pulau kecil yang terluar, yang tidak ada penghuninya, yang letaknya itu di perbatasan negara, agar tidak terjadi sengketa, klaim, pengakuan bahwa itu adalah pulau mereka. Jadi Indonesia harus memetakan wilayah negaranya agar tidak terjadi pencaplokan pulau terluar. Jadi adanya pasal 25A yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada batas-batasnya antara Pulau Sumatera dengan negara lain seperti Singapura, atau dengan Kalimantan dengan negara Malaysia, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang berbatasan dengan negara lain. Bukan hanya batas wilayah negara saja, wilayah daerah kita saja itu juga harus ada batasnya. Batas antara kecamatan dengan kecamatan lainnya itu harus ada. Ya,
tujuannya semua pasti ada. Jadi istilah Nusantara di sini ya, berciri Nusantara. Istilah Nusantara di sini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau, karena Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, pulau besar dan pulau kecil. Nah, yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi kesatuan wilayah tersebut juga ya mencakup hal-hal. Kemudian peta Indonesia bisa kalian lihat ya, ini peta Indonesia. Jangan sampai ada yang tidak tahu nama-nama pulau yang terbesar di Indonesia. Jangan sampai ada yang tidak tahu. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Jangan sampai tidak tahu juga tempat tinggalmu itu namanya, desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa, provinsinya juga apa. Jangan sampai tidak ada yang tahu ya anak-anak. Kemudian perbatasan kecamatanmu dengan kecamatan lainnya itu di mana letaknya. Baiklah, ini beberapa gambar patok batas di daratan ya, antara Pulau Kalimantan dengan Malaysia. Ini juga kalau dia pas di sungai, ya harus ada patoknya. Nah, ini batas di lautan yang disebut dengan mercusuar. Ini juga. Kemudian ini ya mercusuarnya. Oke. Ini istilah Nusantara tadi anak-anak. Kemudian berkaitan dengan wilayah negara Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, inilah gambar Insinyur Juanda Kartawijaya. Dia adalah pahlawan kemerdekaan nasional sesuai dengan SK Presiden nomor 244 tahun 1963 tanggal 29 November 1963. Beliau inilah yang memperjuangkan wilayah perairan Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Ya, itulah perjuangan beliau. Sehingga luas lautan Indonesia sekarang itu menjadi 12 mil. Kita semua harus mensyukuri karena tinggal di Indonesia dengan orang-orang yang selalu berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara